Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah, pemirsa kita dapat dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan di siang hari ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Azhar, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Tentunya Islam mengajarkan perdamaian, salah satunya toleransi terhadap perbedaan. Nah, di siang hari ini kami mengangkat tema terkait perbedaan adalah sunnatullah. Saya Ismi Nadila tidak sendirian, sudah bersama sahabat saya Mas Sofyan, yang kini sudah bersama guru-guru tercinta kita. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih Ismi Nadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita kembali dipertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Alhamdulillah, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu perbedaan adalah sunnatullah. Alhamdulillah telah hadir guru-guru kita yang akan memberikan tausiah kepada kita, insya Allah. Ada Ustadz Payage yang ini jauh-jauh dari Papua, kemudian juga ada orang nomor satu di MUI yaitu Kiai Haji Khalil Nafis, kemudian juga Ustazah Sofwatun Nida. Dan saya juga mengingatkan pemirsa, seperti biasa di Hari Ahad Damai Indonesiaku ada segmen spesial yaitu Dai Muda Pilihanku. Nanti di segmen 4 dan juga 5. Pemirsa, langsung saja kita simak tausiah dari guru-guru kita. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat mengikuti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi tafarrada fi mulkihi wa baqa wa taqaddasa fi azaliyatihi fala aynun tara. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'duh. Yang sama-sama kami muliakan para asatid wal asatidah, para hadirin wal hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan adalah sunnatullah. Perbedaan adalah ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, "Falan tajida li sunnatillahi tabdilah, walan tajida li sunnatillahi tahwila." Dua ayat ini menginformasikan kepada kita semuanya bahwa sunnatullah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada seorang pun yang bisa merubah, tiada seorang pun yang bisa menggantinya. Bahkan lebih jelas, lebih terperinci lagi disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafi alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatan lil alimin." Wa min ayatihi, dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khalqus samawati wal ardh, adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Langit tidak hanya satu bentuk saja. Langit tidak hanya satu warna saja. Tapi bagaimana hebatnya Allah menciptakan berbagai macam planet, dan di sana ada matahari, di sana ada bulan-bulan, berbagai macam makhluk Allah yang diciptakan di langit. Tidak hanya di langit tapi di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya satu warna saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, bagaimana Allah menciptakan lautan-lautan, segala macam makhluk Allah diciptakan, dan itu merupakan ketentuan-ketentuan Allah, sunnatullah, dan itu merupakan sunnatullah. Bahkan ayat ini diteruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum." Dan Allah menciptakan berbagai macam bahasa, berbagai macam warna kulit, berbagai macam etnis, berbagai macam budaya, berbagai macam adat istiadat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kita bisa muhasabah, kita merenungkan bagaimana maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu keluarga saja, ayahnya satu, ibunya satu, bisa berbeda-beda anaknya. Karakternya berbeda, wajahnya juga bisa berbeda, tingkah lakunya juga bisa berbeda. Bahkan DNA-nya juga berbeda. Bahkan sidik jarinya pun berbeda. Dan ini merupakan luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini ditutup oleh Allah, "Inna fi dzalika laayatan lil alamin." Sesungguhnya tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan orang-orang yang mengenal kepada Allah, mengetahui kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para hadirin wal hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku, mari kita sama-sama jadikan perbedaan-perbedaan itu merupakan kekuatan untuk membangun peradaban kita bangsa Indonesia menuju bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang kita miliki
dari Sabang sampai Merauke, dari Nias sampai Roteh, jangan sampai menjadi penyebab perceraian di antara kita. Dan itu merupakan hasanah yang sampai kapanpun kita jaga. Oleh karena itu para hadirin wal hadirat, para pemirsa Damai Indonesiaku, tidak semudah yang kita ceramahkan Bapak Ibu. Tapi untuk menyambung perbedaan-perbedaan itu, paling tidak ada 4 konsep yang mesti kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita harus bersahabat dengan alam yang kita miliki ini. Boleh kita mengelola alam yang ada. Indonesia luar biasa kaya raya dengan segala macamnya. Tapi hati-hati kita mengelola alam. Karena alam itu punya kontribusi yang sangat jelas untuk kelangsungan kita, untuk kelangsungan duriyah-duriyah, keturunan-keturunan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, "Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Yang kedua, mari kita membangun ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar manusia untuk menyatukan perbedaan yang kita miliki. Sehingga Amir bin Uqbah pernah dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Amir bin Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa ta'fu amman zalamaka. Aku beritahukan akhlaknya penduduk dunia dan penduduk akhirat. Yang pertama adalah tasilu man qata'aka, sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua adalah berikan kepada orang yang tidak memberi, bantu kepada orang yang tidak membantu. Dan yang terakhir adalah wa ta'fu amman zalamaka, maafkan kepada orang yang menzalimi. Dan konsep yang ketiga dan keempat adalah membangun hubungan ukhuwah diniyah, persaudaraan antar umat beragama. Perbedaan agama itu pasti. Walau syaa rabbuka la'amana fil ardi kulluhum jami'ah. Kalau Allah mau semuanya jadikan satu agama, tapi Allah tidak mau. Maka mari kita jaga toleransi antar umat beragama. Yang terakhir adalah bagaimana kita membangun ukhuwah Islamiyah. Di kalangan umat Islam, perbedaan-perbedaan itu suatu keniscayaan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Kita orang mukmin itu bersaudara, perlu rekonsiliasi. Walaupun beda pendapat, apalagi beda pendapatan, jangan sampai cerai-berai di antara kita. Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'duh. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan di antara kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukran jazilan Ustadz Payagi yang telah memberikan muqaddimah di awal ini. Betapa luar biasanya, tidak ada alasan atau tidak ada tujuan lain bagi Allah menciptakan makhluknya dengan berbeda-beda, melainkan hanya dengan menunjukkan kemahaagungan dan juga kebesarannya. Bisa saja Allah menciptakan makhluknya sama semuanya, namun dengan begitu justru Allah menunjukkan kebesaran dan juga keagungannya. Lantas bagaimana ketika kita menjumpai perbedaan, selalu ada pergesekan. Nah, Islam mengajarkan toleransi di situ. Insya Allah, Ustazah Sofatunida akan menyampaikan kepada kita bagaimanakah Islam mengajarkan toleransi di dalam perbedaan. Sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Tadi kita semua sudah mendengarkan tausiah Ustadz Payagi tentang tujuan Allah untuk menciptakan perbedaan. Nah, di segmen selanjutnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustazah Nida terkait Islam mengajarkan toleransi terhadap perbedaan. Lantas seperti apa toleransi dalam Islam yang dimaksud? Langsung saja kita dengarkan Ustazah Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam wasihah wassalamah wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, guru-guru kita. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa berada dalam pemeliharaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mas Sofyan dan Mbak Ismi selaku pengatur acara, segenap jamaah dari Masjid Jami Al-Azhar Jaka Sampurna, dan juga pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, yang mudah-mudahan semua kita insya Allah berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Agama yang sejatinya harusnya kita sebagai seorang muslim dan muslimah senantiasa menebarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Dalam Islam kita tidak diajarkan untuk membeda-bedakan. Tidak diajarkan untuk merasa diri kita lebih hebat dan lebih mulia daripada orang lain. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah mengatakan dengan sangat jelasnya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini Allah menjelaskan dengan begitu jelasnya bahwa Allah menyuruh kita seluruh umat manusia. Bukan hanya diperintahkan kepada orang beriman saja. Tapi Allah mengatakan, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan kita manusia, asal mulanya benihnya dari laki-laki dan dari perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah ciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Lita'arafu, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dari ayat ini jelas, ada 3 hal yang perlu kita garis bawahin. Pertama, memang suku yang ada. Gak perlu kita lihat bangsa lain, Bu. Gak perlu kita lihat bangsa lain, Pak. Di negara kita aja, negara Indonesia, ya. Tahun 2010 itu, turunan dari suku-suku yang besar itu ada kurang lebih 1.300 suku yang ada di Indonesia. Kemudian dikerucutkan menjadi suku-suku yang besar, ada sekitar 20 sampai 30 suku. Ada suku Jawa, Sunda, ada Betawi, ada Kalimantan, ya, ada berbagai macam, dan di antara suku-suku itu semua memiliki kemuliaan yang sama. Maka jangan sampai kita merasa suku kita yang paling hebat, suku kita yang paling baik, sehingga merendahkan suku dan bangsa lain. Bahkan dulu pada zaman baginda Rasul, pernah Rasul menegur seorang sahabat. Karena sahabat itu menegur atau menyebut sesuatu ucapan yang tidak pas kepada sahabat Bilal bin Rabah. Bilal yang kita kenal ya Bu, Pak, memiliki karakter yang kulitnya agak hitam. Kemudian sahabat ketika berseteru dengan sahabat Bilal mengejek, mengatakan, wahai engkau si kulit hitam. Kemudian Bilal mengadukan kepada baginda Rasul dan Rasul menegur orang itu. Rasul mengatakan itu adalah perkara pekerjaan orang-orang jahiliyah yang suka membanding-bandingkan, yang suka menjadikan dirinya lebih terhormat. Maka kita yuk belajar bahwa gak ada di antara kita yang paling mulia, gak ada di antara kita yang paling agung, bahwa semua kita sama-sama dipandang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, juga agama Islam mengajarkan untuk saling menghormati perbedaan agama yang ada di dalam negeri kita khususnya. Ya, kita berada dalam pandangan keagamaan yang berbeda-beda, maka jangan memaksakan.
kehendak kita, keyakinan kita pun kepada orang lain. Kalau untuk hubungan sosial kemasyarakatan silahkan kita bisa bergandengan bersama-sama. Kita punya tetangga yang non-muslim, kita bisa menjalani kehidupan bertetangga, bermasyarakat secara normal. Tapi ketika bicara agama, maka prinsip dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Prinsip toleransi yang diajarkan Allah dalam Al-Quran sangat jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagiku bagimu agamamu. Maka hidup bertoleransi dengan sesama saudara-saudara kita yang non-muslim, insya Allah akan melahirkan ketenangan dalam bermasyarakat. Jadi yang pertama terkait suku dan bangsa, yang kedua terkait agama, yang ketiga adalah saling menghormati antar jenis kelamin, antar laki-laki dan perempuan. Karena di awal ayat tadi Allah mengatakan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah ciptakan kita pada dasarnya benihnya laki-laki dan perempuan. Maka tidak menjadikan laki-laki lebih superior daripada perempuan. Atau sebaliknya tidak juga menjadikan kita orang perempuan lebih memiliki peranan dalam rumah tangga. Semuanya sama. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah mengatakan baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan ganjaran syurganya Allah. Allah mengatakan innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shaimin was shaimat, semua orang-orang Islam, laki-laki perempuan, orang yang suka berpuasa, laki-laki perempuan, orang yang khusyuk, laki-laki perempuan, orang yang sabar, laki-laki perempuan, semuanya a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Keduanya bisa mendapatkan ganjaran yang sangat besar dan mendapatkan maghfirah dari Allah. Jadi yang menjadikan kita mulia bukan karena siapa kita, bukan karena suku apa kita, bukan karena bangsa apa kita, tapi yang bikin kita mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kejar kemuliaan di sisi Allah karena ketakwaan yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Soffatun Nida yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Islam menjaga toleransi di antara perbedaan. Jelas Islam menyatakan di Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Berbagai banyak suku, ras dan juga budaya yang ada di Indonesia ini. Islam hadir justru menjaga persatuan di dalam keberagaman di Indonesia. Itulah insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis di segmen berikut. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustazah Nida terkait Islam mengajarkan toleransi. Dan di segmen selanjutnya kita dengarkan bersama dari tausiah Kiai Haji Khalil Nafis terkait Islam menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia. Lantas seperti apa untuk menyikapi perbedaan dan keberagaman? Langsung saja kita dengarkan Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, keluarga besar Masjid Jami Al-Azhar rahimakumullah. Baru saja Kiai Saiful Islam Fayagi jauh-jauh dari Papua datang ke sini demi para jemaah sekalian. Baik yang hadir in dalam masjid maupun hadir out yang sebelah sana. Begitu juga menjelaskan Ustazah Soffatun Nida berkenaan dengan perbedaan kita yang kita harus menyikapi dengan bijak. Disikapi dengan baik kalau perbedaan, karena kita pasti berbeda. Ada laki, ada perempuan.
Ada yang tua, ada yang muda. Makanya kita memang seleranya beda. Karena kita memang dari latar belakang yang berbeda. Duren itu bagi saya enak banget. Tapi bagi anak saya itu marah-marah karena gak suka. Jangankan makan, baunya aja gak suka. Itu namanya toleransi perbedaan selera. Perbedaan itu ditoleransi, tapi penyimpangan harus diamputasi. Itu bedanya ikhtilaf dengan inhiraf. Nah, kalau perbedaan nggak ada di antara kita toleransi, itu harus diamputasi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau minta jadi satu antara kita, kulit kita aja sudah berbeda. Ada yang agak gelapan, ada yang agak terangan. Ya, tergantung selera, ada yang senang yang gelap, ada yang senang yang terang. Itu soal selera. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan pada kita, walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Allah udah mengatakan pada kita, kalau Allah berkehendak, Allah akan jadikan umat yang satu, agamanya satu. Semuanya beriman, semuanya tidak ada yang ingkar, semuanya satu kesatuan. Tapi Allah sudah menciptakan kita ini berbeda-beda, bahkan ada yang menyimpang. Kecuali yang Allah rahmati. Jadi ibu bapak sekalian itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena termasuk ilaman rahimah rabbuk. Karena termasuk orang yang berikan rahmat. Apa rahmatnya Pak? Masuk Islam. Mendapatkan iman. Coba ibu bapak sekalian bayangkan kalau orang hidupnya nggak punya iman. Paling kalau punya duit, dia paling mabok-mabokan. Kalau punya duit, foya-foyan, punya kekuasaan untuk menzolimi orang lain kalau tidak punya iman. Apalagi miskin, apalagi orang bawah. Punya nikmat saja nggak bisa melaksanakan kalau dia tidak punya iman. Maka di ayat yang lain Allah menyebutkan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Ada yang Allah berikan hidayat, ada yang Allah berikan, ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyimpangan-penyimpangan. Maka kita bersyukur pada Allah, nikmat yang paling besar adalah iman Islam, kemudian adalah nikmatnya keluarga-keluarga yang baik, nikmat sehat, baru nikmat harta, itu nikmat yang terakhir. Kita sekarang diberi nikmat oleh Allah, nikmat persatuan. Bapak Ibu sekalian kan enak ngaji, nggak ada yang menghalangi. Kalau sekarang saudara kita yang sedang berada di Palestina, Gaza itu Bapak Ibu sekalian, Allahumma mansurhum, Allahumma mansurhum, Allahumma mansur. Beliau tuh jangankan mau ngaji, mau hidup damai, mau hidup yang benar, mereka udah susah. Jangankan mau berpendidikan S1, S2, S3, enggak ada Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Tidak ada persatuan. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah untuk bersatu. Maka bersyukurlah pada para ulama yang meletakkan bangsa ini dengan dasar persatuan. Persatuan Indonesia. Tapi ingat, persatuan Indonesia itu dilandasi yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Siapa bilang Pancasila bertentangan dengan agama Islam? Islam itulah yang menjiwai, begitu juga agama-agama lain menjiwai terhadap Pancasila. Maka ketuhanan yang Maha Esa, Islam bisa mengakui bahwa Indonesia berdasarkan syari atau nilai-nilai agama. Kenapa? Karena memang kita beragama, kan di kita nggak mentolerir orang tidak beragama. Hanya tinggal pilihan agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau Konghucu. Bahkan kepercayaan bisa diakomodir oleh kita. Asalkan jangan sampai satu agama melecehkan agama yang lain. Jangan sampai satu agama menodai agama yang lain. Ini soal selera Bapak Ibu sekalian kalau perbedaan. Tapi kalau kita sampai ada penyimpangan, itu yang harus diamputasi. Nah, kita bersyukur negara kita ini sangat mirip dengan negara yang dipimpin oleh Rasulullah. Dalam piagam Madinah Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan innahum ummatun wahidatun min dunis. Landasan utama negara Madinah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah adalah tentang persatuan. Karena tanpa persatuan gak mungkin membangun. Dan persatuan itu dibangun atas ukhuwah, persaudaraan. Dibangun atas apa? Persahabatan. Namanya saudara. Tadi Kiai Fayagi menyampaikan kal jasadil wahid
Bagaikan satu tubuh saling merasakan. Tangan sakit, mulut yang bunyi. Ya, kaki yang sakit, mulut juga yang bunyi. Mungkin kaki kiri yang sakit, tangan yang nolongin, mijetin. Itu satu rasa. Apa yang ada pada tubuh kita rasakan. Kemudian digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalbunyanil wahid yashuddu ba'duhum ba'dah. Bagaimana bagaikan satu bangunan masjid yang megah ini nggak mungkin bisa bertahan kalau nggak ada pondasi yang kuat. Memang pondasinya tidak kelihatan, tapi itu yang membuat kuat. Mungkin kita tidak bisa terasa indah tanpa ada kaca, meskipun kaca itu rapuh, mudah pecah, tapi menjadi indah dari bangunan yang kuat ini. Demikian juga kita. Ada yang bagian ahli ekonomi, ada yang ahli bagian hukum, ada ahli agama, ada yang militer, ada politisi. Ini soal pilihan, bukan 01, 02, 0. Ini urusan pilihan, terserah mau milih yang mana, terserah ibu lah. Ya, mau 01 boleh, 02 juga boleh, 03 juga boleh. Tapi jangan dipilih tiga-tiganya. Itu tidak sah. Dan juga kata fatwa MUI, kalau sudah ada yang cocok di antara yang tiga, tidak boleh kita tidak memilih golput. Itu haram. Kenapa? Kita punya tanggung jawab, ada yang cocok memimpin bangsa kok enggak milih. Pilih salah satunya. Ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Jangan asumsi yang nomor 1, boleh juga nomor 2, boleh juga nomor 3. Bapak Ibu sekalian, untuk apa ini? Untuk mempertahankan bangsa, harus ada pemimpinnya. Oleh karena itu konstitusi kita mengajarkan ukhuwah, persatuan untuk kita kuat. Kata Ibnu Khaldun, kita menjadi teori namanya ta'assub al-ijabi. Teori Ibnu Khaldun disebut ada apa? Fanatisme tapi positif, bukan fanatisme buta. Positif apa? Untuk membangun bangsa, mencari yang tepat untuk bangsa ini. Kemudian kita tahu bahwa bangsa ini berdasarkan dasar yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Masya Allah, terima kasih. Jazakumullah Kiai Haji Khalil Nafis yang telah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana Islam menjaga persatuan di dalam keberagaman, khususnya di Indonesia ini. Nah, saya yakin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada sudah terkumpul di jamaah ini. Tapi nanti di segmen 6 dan juga 7. Segmen berikut, segmen 4-5 kita akan hadir di segmen Dai Muda Pilihanku. Nanti kita akan hadirkan 3 santri yang akan unjuk kebolehan bagaimana bermuhadharah, bagaimana berpidato yang insya Allah nanti akan dinilai oleh guru-guru kita. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Nah, terima kasih pemirsa, di segmen Dai Muda Pilihanku ini pemirsa kita akan menjaring, kita akan memilih, kita akan mengajak para santri di seluruh Indonesia untuk kontribusi dalam bertausiah ya. Benar, dan ini sebagai ajang untuk latihan dan mungkin ini sebagai karir kedepannya nih. Karena dinilai bersama guru-guru tercinta kita. Ya, ada beberapa penilaian yang nanti akan dinilai oleh guru-guru kita yang sekaligus menjadi juri. Yaitu diantaranya sistematika penyampaian rapi dan terstruktur. Kemudian juga retorika, ini terbagi dalam vokal, artikulasi dan intonasi. Kemudian juga gaya dan improvisasi. Serta ada ketepatan waktu juga. Cuma 3 menit Ismi. Iya, cuma 3 menit, semua harus dikemas dalam satu tausiah. Oke, langsung saja kita panggil ya peserta pertama ini. Dan di sini sudah bersama Nurul Safina dari Pondok Pesantren Al-Fahriya Depok. Baik, sudah di sini ya bersama kami Kemudian juga santri. Oke, langsung saja ya kita dengarkan yel-yel ya dari Dinda Nurul Safina dari Pondok Pesantren Al-Fahriya Depok. Kita hitung 3 ya. 3, 2, 1. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Masya Allah. Itu sebagai Baik, dukungan. kepanjangan ini kan. Iya, baik. Oke, langsung Ananda Nurul Safina Kita untuk langsung memberikan dengarkan tausiahnya. tausiah bersama ya. Nurul Safina dipersilakan. Oke, saya mulai 3, 2, 1. Silakan Adinda Nurul untuk tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-ma'buda fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'buda fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mazkuri bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufi bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman wa min fitnati syaitan. Ya qadim al-ihsan ihsanuka al-qadim. Ya hannan ya mannan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Dewan Juri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga kepada hadirin jamaah TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, Islam menyatakan bahwasanya perbedaan itu adalah sunnatullah, yang mana perbedaan adalah sesuatu yang memang sudah digariskan oleh Allah. Sebagaimana Allah sudah menjelaskan di dalam firman-Nya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berisi tentang kesamaan dan juga keragaman umat manusia. Yang mana bunyi firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh telah kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di dalam surat Al-Hujurat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara bahwa pada dasarnya manusia memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Akan tetapi itu semua tidak menjadikan salah satu kelompok dengan kelompok yang lain menjadi jauh lebih benar. Karena pada dasarnya manusia bukanlah dilihat daripada suatu golongan ataupun keturunannya, melainkan dari ketakwaan ataupun keimanannya. Imam As-Suyuti sendiri mengatakan bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 ini mengajarkan orang yang beriman untuk menyadari bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu asal usulnya sama. Akan tetapi kesamaan itu tidak menjadikan 4, manusia 3, menjadi orang 2, 1. Baik, waktunya selesai untuk Nurul Safina. Dan lebihnya mohon dimaafkan. Baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Terima lagi kasih. ini kita sampaikan waktunya sangat singkat sekali ya Singkat Ismi. sekali, betul. Jadi 3 menit harap digunakan dengan Sebaik seefisien mungkin mungkin. juga. Oke, kita langsung saja mendengarkan komentar ya dari Ustazah Nida untuk peserta pertama kita yaitu Ya. Nurul Safina. Silakan Ustazah. 1 menit saja, silakan. Lebih singkat lagi ya. Lebih singkat lagi. Baik, untuk Ananda Nurul Safina, ini Masya Allah, tabarakallah ya. Secara penguasaan materi, walaupun hanya singkat waktunya, tapi
rasanya cukup menguasai ya, dan juga sesuai dengan tema yang diangkat pada hari ini. Penyampaian juga dalam waktu yang 2 menit setengah mungkin, rapi dan sistematis. Retorika juga dari vokal ya, vokalnya yang cukup tegas ya, karena dalam menyampaikan satu materi dakwah itu kita harus memiliki artikulasi ya, tidak datar gitu ya, intonasi kita juga naik turun sesuai dengan hal apa yang ingin kita sampaikan dan penekanannya di bagian mana. Untuk improve ya, insya Allah kalau waktunya semakin luas pun pasti akan tentu improvisasinya lebih besar lagi. Cuma memang ketepatan waktu ya. Jadi kadang-kadang kita itu dituntut untuk menyesuaikan dengan waktu di mana kita berbicara. Ada kalanya seorang dai-daiyah diberikan waktu 1 jam, silahkan deh sampaikan apa yang mau ingin kita sampaikan. Tapi ketika diberi waktu 3 menit atau kita juga di sini sampaikan hanya 8 menit, jadi openingnya jangan terlalu lama. Jadi yang paling penting disampaikan adalah apa makna dan isi dari sebuah materi dakwah. Langsung intinya, langsung ke Makna dagingnya dan begitu isi Ustazah ya. Oke, Baik, berikutnya Ustadz Payagi untuk memberikan komentar. Fadhal Ustadz. Ya, luar biasa Adinda Nurul ya dari Depok. Ya. Saya melihat ceramahnya cukup bagus dan punya potensi untuk bisa menjadi ustazah. Masya Allah. Amin, amin. Daiyah di masa-masa yang akan datang. Cuman mungkin ada catatan dari saya untuk perbaikan ke depan, bahwa lebih baik ketika kita masuk dalam ayat-ayat atau hadis Nabi kita Muhammad SAW, mungkin Adinda Nurul paling tidak ya setengah menit bisa menjelaskan realita sosial masyarakat, terus problematikanya itu apa yang mau disampaikan. Jadi jamaah itu ada gambaran, wah ustadzah ini akan menyampaikan persoalan ini. Nah, persoalan itu nanti harus dikuatkan dengan nas, baik itu Al-Quran maupun hadis, baru nanti terakhirnya adalah harus ada solusi. Ya itu saya pikir idealnya, tapi sekali lagi waktu yang tidak memungkinkan, tapi saya pikir tidak alasan ya, harus dai harus bisa menyesuaikan. Betul. Alam apapun ya, saya pikir itu. Ustadz Payagi sendiri juga sebagai alumni kompetisi dai ini ya. Iya betul ya, sudah melewati ya. Sudah melewati, berarti cukup dengan waktu yang sangat singkat ya. Tidak ada alasan begitu. Tidak ada alasan ya. dalam waktu ya. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, Yai Khalil berikutnya silakan Yai. Ya, Nurul Safina Ananda cukup baik sekali. Minimal saya ngelihat mentalnya itu cukup ya. Karena memang modal awal orang bicara di publik itu adalah mental, dan mental itu terekspresi di dalam suara yang kencang dan keras itu. Jadi sudah punya modal awal. Kemudian bacaannya dari ayat sudah baik. Tapi memang pertama intonasi kadang-kadang perlu naik turunnya itu kayak membaca denyut nadi dari pendengar, dari pemirsa. Sehingga ada waktu pemirsa untuk bahasa gampang nelen materi gitu ya. Mencerna materi itu ada, sehingga tidak langsung. Kemudian memang waktu tadi yel-yelnya kelamaan. Saya pikir yel-yel itu belakangan aja. Jadi besok-besok ini perlu diperhatikan oleh yang lain. Yel cukup sekali lagi, umpamanya dari sini, dari pesantren Al-Fakhriyah, yes. Kemudian langsung gitu ya. Langsung masuk tausiah ya. Jadi itu sudah kayaknya udah dipikirkan sehari semalam. Jadi sayang kalau nggak diumumkan, kalau dikeluarkan semua. Jadi harus all out gitu ya. Oke, berikutnya terima kasih Adinda Nurul Safina dari Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Depok. Berikutnya di sini sudah bersama kami Nada Hanifa dari SMA IT Ummul Qura Bogor. Oke, sebelum memberikan tausiah boleh yel-yelnya terlebih dahulu. Silakan yel-yel dari teman-teman Nada Hanifa, silakan. Oke, siap teman-teman? SMA IT Ummul Qura Islamic Leadership School. Masya Allah, ini sekaligus promo sekolah juga. Iya betul ya. Baik, hitungan ketiga dari sekarang. 3, 2, 1, silakan. Ke bandara mau ke Malaysia, beli tiket jangan lupa ngantre. Ragam budaya di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saya ingin salam, jangan lupa dijawab dengan semangat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du.
kepada Dewan Juri yang saya hormati dan saya banggakan, serta kepada para pemirsa TV One dimanapun kalian berada. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita semua yang ada di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, izinkan saya untuk membacakan satu ayat Al-Quran yang akan mengantarkan ceramah saya pada hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Shadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari golongan laki-laki dan golongan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah kalian yang bertakwa. Dan sungguh Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Maha besar Allah atas segala firman-Nya. Teman-teman sekalian, kita hidup di dunia ini tidak akan pernah sama. Seperti yang sudah Allah sampaikan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwasannya pada dasarnya secara sunnatullah Allah memang menciptakan kita secara beragam. Baik itu beragam seperti tadi dalam pantun dari Sabang sampai Merauke. Dan kemudian Allah jadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan kemudian lantas Allah menyuruh kita untuk bisa saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Jadi pada kehidupan kita yang seperti ini, apabila kita menemukan perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan kepercayaan, itu sama sekali tidak masalah. Yang jadi masalah adalah apabila kita memaksakan kehendak kita kepada mereka. Dan begitu pun sebaliknya. Sama seperti Al-Imam Khalil bisa menyampaikan kepada kita semua bahwasannya di dunia yang sangat luas ini akan semakin terasa sempit apabila ada dua orang yang saling membenci. Dan begitu pun sebaliknya, Imam Khalil menyatakan bahwasannya apabila di dunia ini sangat sempit. Baik. Itulah dia tausiah dari Nada Hanifah. Baik, waktunya sudah habis. Jadi ingat kalau sudah ada tanda tadi detik, tik, kita harus siap-siap itu ya. Siap-siap. Baik, sudah terima kasih Nada ya? Hanifah, Masya Allah luar biasa sekali dari SMA IT Ummul Qura Bogor. Langsung saja kita mendengarkan minta komentar ya. Komentar dari guru-guru kita. Terlebih dahulu Yai Khalil Nafis mungkin, silakan Yai. Terima kasih Ananda Nada Hanifah SMA IT Ummul Qura Depok. Selamat Anda sudah masuk di dalam radar TV One gitu ya. Dan sudah disiarkan ke seluruh Indonesia, cukup percaya diri, intonasinya bagus, pelafatkan juga bagus. Saya pikir potensi yang baik, waktunya sudah luas sebenarnya, tetapi memang 3 menit itu tidak mudah. Manajemen waktu memang bagi orang yang mau bicara di media itu harus mampu mengukur. Ini butuh 1 menit, 2 menit, 3 menit itu ya, beda dengan ketika kita ceramah depan umum. Tapi potensi ada tinggal dipupuk, mungkin dengan jam terbang nanti yang banyak akan lebih tahu menggali potensi diri di mana segmentasi yang akan disampaikan dari model ceramah ini. Saya ucapkan selamat dan baik sekali ceramahnya. Masya Allah, terima kasih Haji Khalil. Berikutnya nanti akan dengarkan komentar dari guru-guru kita, Ustaz Saiful Islam Payage, kemudian juga Ustaz Zanida. Tapi sesaat lagi, tetaplah di Damai Indonesiaku dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Iklan kali. Baik, terima kasih Anda masih di Damai Indonesiaku dan kita masih di segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, tadi kita sudah mendengarkan komentar dari Kiai Haji Khalil ya. Jadi sekarang kita mendengarkan selanjutnya nih dari juri kita yaitu Ustadz Payage. Dipersilakan. Ya, Adinda Nada Hanifah. Betul. Ya, menurut saya saya suka dengan ceramahnya. Masya Allah. Ya, beliau sangat menguasai panggung, terus beliau rileks sampaikan materi tadi. Juga ayatnya sudah bagus. Cuman tadi saya agak kurang dapat
kesimpulan. Ya, kesimpulan. Karena keterbatasan waktu tadi kayaknya Ustadz ya. Pesan-pesan Kaget langsung kepotong gitu. yang apa dari ayat yang Nada Hanifah tadi baca. Baik. Ya, semoga ke depan bisa lebih bagus penguasaan materinya, juga penguasaan dalam panggung untuk bisa menyampaikan dakwah-dakwah yang luar biasa. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Ustadz dan memaksimalkan waktu itu ya. Betul sekali, karena sangat pendek sekali, sangat singkat sekali dengan durasi 3 menit. Berikutnya Ustazah Sofatunida untuk memberikan komentar, silakan. Ya, baik. Ananda Nada Hanifah ya. Alhamdulillah secara umum memang sudah sangat baik. Penyampaian materinya juga cukup jelas ya. Cuma memang ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi lagi-lagi karena mungkin waktu ya. Betul. Sehingga tempo penyampaiannya terlalu cepat ya, sehingga tidak ada terdengar di telinga kita seperti tidak ada spasi gitu ya. Mungkin karena waktu ya. Insya Allah nanti ke depannya jarak antar kalimat gitu ya, mungkin temponya bisa lebih diperlambat lagi karena memang audiens itu tidak semuanya sama kemampuan menangkapnya gitu. Khawatir kalau kita menyampaikan terlalu cepat nanti kurang bisa ditangkap oleh audiens. Ya. Mungkin itu aja. Berarti ini masuk ke vokal, artikulasi dan intonasi ya. Betul sekali, dengan sekali lagi kami sampaikan waktunya sangat singkat sekali, hanya dengan 3 menit dengan judul tema yaitu perbedaan adalah sunatullah. Nah, kita akan masih mendengarkan satu peserta lagi, namun kita akan kasih melihat polling nih ya, sementara tetapi ya. Betul sekali. Nah, untuk pemirsa juga silakan dukung ya, bisa langsung. Kita lihat di layar, Masya Allah. Oke, sudah ada di sini ya. Di sini ada Nurul Safina, Nada Hanifah dan Naila Sabil, tetapi ini masih sementara. Oke, Nurul Ini Safina presentasi. mendapatkan persentase sebanyak 24%, kemudian juga ada Nada Hanifah 59%, kemudian Anda dan Naila Sabil yang insya Allah nanti sebentar lagi akan tampil dengan jumlah persentase 17%. Nah, ini bisa berubah-berubah nih Mas. Betul sekali. Iya, Nah, jadi untuk dipersilakan ya untuk pemirsa juga untuk mendukung ya dengan cara www.menti.com dan bisa masukkan kode 455410116. Ya, atau scan barcode kami yang ada di layar televisi, jadi langsung bisa di-scan, langsung di HP, nanti langsung bisa memilih ya Betul. tausiah favoritnya ya. Oke, selanjutnya kita beralih nih ya ke Naila Sabil Zuhendar dari Pondok Pesantren Mama Bakri Bogor. Nah, baik, sebelum menyampaikan tausiah, kami persilakan dulu untuk yel-yelnya. Silakan. Mama Bakri Sadeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Oke, baik. Oke, sebentar Tahan Naila, dulu, ditahan sebentar. dulu. Oke, kita belum hitung kanan dulu. Oke, tadi karena kirain langsung yel-yel aja. Iya, oke. Langsung. Tadi yel-yelnya sudah, berarti saatnya kita menghitung mundur ya untuk Tausiah ya. dipersilakan untuk tausiahnya. Kita Oke. hitung 3, 2, 1. 2, 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Berbicara mengenai perbedaan adalah sunnatullah, mengingatkan kita semua kepada salah satu ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwasannya tidak ada perbedaan nilai kemanusiaan antara laki-laki maupun perempuan. Tujuan dari ayat ini adalah agar manusia bisa saling mengenal satu sama lain
hingga bisa memberi manfaat kepada sesama. Perkenalan dibutuhkan untuk menarik pelajaran dan pengalaman yang nantinya akan menjadi modal meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya, tiap manusia bisa merasakan kedamaian, kesejahteraan duniawi, dan kebahagiaan ukhrawi. Wallahu a'lam bishawab. Pemirsa siswan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat tersebut perbedaan dengan konsep lita'aruf. Apa itu lita'arufu? Saling mengenallah kalian, berinteraksilah kalian dengan perbedaan yang ada. Perbedaan merupakan ciri khas. Perbedaan merupakan ciri khas kehidupan, baik dalam warna, bahasa, suku bangsa, maupun keyakinan. Imam Al-Suyuti mengatakan surat Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwasannya mengajarkan orang beriman untuk menyadari bahwasannya seluruh manusia memiliki asal-usul yang sama, lalu menjadikan kelompok-kelompok yang beragam. Perbedaan atau keragaman ini bertujuan agar manusia saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling menyombongkan diri. Tafsir Jalalain, halaman 687. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan peluang bersatu dalam kebaikan. Baik, Ananda Naila Sabil Suhendar, sudah habis waktunya. Bagaimana ayat Al-Quran yang beragam manusia di... Baik, Ananda Naila Zabil Suhendar, sudah habis waktunya, terima kasih. Untuk hidup damai di tengah perbedaan yang ada. Baik, sudah cukup untuk tausiahnya? Baik, sudah habis waktunya. Terima kasih Ananda Naila, dan langsung kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat anak muda ini ya. Saking semangatnya ya. Oke, kita langsung dengarkan komentar dari guru-guru kita. Yang pertama kami persilakan Ustadz Saiful Islam Payage. Silakan Ustadz Payage. Ya, makasih. Adinda Naila Sabil Suhendar. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Menurut saya dari penampilan daiyahnya juga luar biasa, rapi. Terus pendukungnya ya. Pendukungnya juga rapi. Jadi kayaknya ini betul-betul mempersiapkan gitu. Dipersiapkan betul. Ya, terus pembicaranya juga menguasai panggung, terus juga ayat yang tadi sampaikan sangat jelas. Terus secara keseluruhan luar biasa. Menurut saya ini bukan calon, tapi ini sudah ustadzah kalau menurut saya. Masya Allah. Ya, sudah ustadzah. Jadi tinggal mungkin jam terbang saja. Betul. Untuk bisa menjadi ustadzah. Cuman catatan sedikit bahwa memang tadi saya sedikit lihat kurang, intonasinya kurang dapat. Jadi cuma datar. Iya, gitu datar. Ya. Jadi karena kita itu satu titik juga orang melihat nanti bosan. Betul. Ya, jadi harus agak gerak sedikit, tangannya agak bergerak sedikit, insya Allah akan sempurna. Tapi secara keseluruhan oke, luar biasa. Oke, totally oke. Oke, terima kasih Ustadz Payage. Berikutnya Ustazah Sofatunida, silakan Ustazah. Baik, Ananda Naila Sabil Zuhendar ya. Ini Masya Allah penampilannya cukup baik ya, materinya juga penguasaannya baik. Secara umum memang sudah cukup baik semuanya, tapi ada beberapa catatan sedikit ya. Pertama, lagi-lagi karena waktunya sempit sehingga kalau kita melewati batas waktu, poin yang ingin disampaikannya bisa jadi belum tersampaikan. Betul. Jadi kita sebagai calon daiyah atau calon dai harus menyesuaikan waktu yang tersedia dengan penyampaian materi sehingga poin yang ingin kita sampaikan itu tepat ya. Yang kedua, mungkin kalau tadi saya lihat tangannya boleh Ananda Naila bergerak-gerak kalau lagi menyampaikan ceramah itu boleh. Biar lebih meyakinkan. Biar lebih meyakinkan sebagai bentuk penekanan ya, menyesuaikan intonasi boleh. Jadi tangan kita boleh bergerak-gerak supaya untuk meyakinkan kepada jamaah juga lebih lebih luas aja gitu ya. Iya. Tapi insya Allah nanti semakin berjalannya waktu, semakin banyak pengalaman yang dilewati, insya Allah akan semakin baik lagi. Jam terbang ya Ustazah. Jam terbang ya. Dan ini tepat sekali untuk ini dai muda pilihanku merupakan jam terbang juga ya. Baik, kita dengarkan selanjutnya ya komentar dari Kiai Haji Khalil. Silakan. Ya, Ananda Naila Sabil Zuhendar,
dari Pondok Pesantren Mama Bakri Bogor. Ya, alhamdulillah saya tidak khawatir untuk penerus-penerus dari ustadz-ustadzah yang sekarang ada. Jadi sudah banyak. Ya? Udah ngantri nih. Iya, tinggal dilatih lagi berarti ya. 5 tahun 10 tahun yang akan datang adalah mereka yang selalu mengisi di ruang-ruang publik ini. Oleh karena itu semuanya sudah oke, barangkali masukan saja. Ya, pertama tadi sudah disinggung itu, tangan coba dibuka dulu, tangan dibuka dulu, dibuka. Tangan lebih luas lagi mungkin. Itu santai gitu. Itu kan lebih nyaman kan, jadi tidak tegang itu. Jadi nanti jangan megang tangan terus gitu loh. Nah, ada gini. Kayaknya harus ada kelas khusus ya, sama Holil nih ya. Ada namanya improvisasi. Kayak saya begini tangan kan improvisasi ini gitu. Jadi bahwa saya menunjukkan bahwa saya interest. Itu ada begitu. Jadi jangan dibikin. Asal jangan gini-gini. harus dikontrol pokoknya. Jangan dibikin. Jadi di sini namanya tuh digaya dan improvisasi itu penting ya. Dan yang kedua, materi sudah bagus, cuman ya takallamu lil mutakalim, dia hanya berbicara sendiri. Nah, orang ceramah itu tidak bicara sendiri, tapi bicara kepada orang lain. Maka kadang-kadang uraian itu tidak perlu panjang, tapi yang penting bisa masuk, orang bisa mengerti. Pulang orang dapat oleh-oleh, oh tadi disampaikan ini. Nah, seringkali kita terperangkap dengan materi yang banyak, maunya materi dikeluarin semua. Nah, sehingga yang ngerti diri sendiri, orang lain nggak ngerti. Nah, ini penting untuk kita menjaga waktu dan cara penyampaian. Dan orang itu kadang-kadang kalau berhadapan langsung itu bahasa tubuh lebih kena daripada materi yang disampaikan. Betul. Ya. Tapi itu hanya tambahan, nanti akan diperbaiki, semua orang tidak langsung sempurna, tetapi modal dasar sudah ada Ananda Naila ini. Baik, berarti untuk memilih isi materi yang akan disampaikan ya, itu yang harus dipenting juga ya. Betul sekali. Terima kasih guru-guru sudah memberikan komentar, dan nanti insya Allah penilaian akan diumumkan di akhir segmen ya. Dan sekali lagi kami akan tunjukkan bagaimana hasil voting sementara dari para pemirsa. Oke, silakan. Ini dia. Ini dia polling sementara kita, yaitu dari Nurul Safina 22%, Nada Hanifah 61%, dan Naila Sabil 17%. Ini berbeda dari tadi ya, sudah makin naik ya Mas Sofyan ya. Sementara ini klasemen sementara Nada Hanifah memimpin untuk voting atau pilihan pemirsa. Nah, sekali lagi ini masih ada kesempatan para pemirsa untuk memvote atau memilih dai pilihan pemirsa atau dai favorit ya, melalui www.menti.com dengan masukkan kode 45541016. Dan dipersilakan juga untuk scan barcode ya. Jadi langsung saja pilih untuk dai muda pilihan Anda ya. Betul sekali, dan kita akan umumkan nanti pemenangnya di segmen terakhir atau segmen 8. Nah, segmen berikut pemirsa, kita akan buka sesi tanya jawab berkaitan dengan tema besar kita di Damai Indonesiaku, perbedaan adalah sunatullah. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema kita yang sangat menarik sekali pada siang hari ini, yaitu perbedaan adalah sunatullah. Nah, segmen ini kita akan buka tanya jawab yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Sudah ada rekan saya Ismi, sudah bersama jamaah dengan pertanyaannya. Silakan Ismi. Baik, terima kasih Mas Sofyan. Di sini Ismi sudah bersama salah satu jamaah, tentunya sudah memiliki pertanyaan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Dengan Ibu Yulita. Ibu Yulita, silakan pertanyaannya. Pertanyaan saya singkat saja, bagaimana menyikapi perbedaan agar tidak terjadi konflik dan silaturahmi tetap berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Ibu Yulia. Masya Allah pertanyaan yang singkat, tetapi ini jawabannya juga harus dilaksanakan ya. Oke, baik, kita langsung saja dengarkan dari Ustazah Nida untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Yulia. Silakan Ustazah. Baik, untuk pertanyaannya terkait bagaimana menyikapi perbedaan agar terhindar dari konflik. Perbedaan. Iya. Baik, terima kasih Ibu Yunita atas pertanyaannya. Kembali lagi bahwa perbedaan itu di antara kita sudah jelas ada, sudah pasti ada. Bagaimana tadi yang guru kita Kiai Khalil Nafis sampaikan bahwa gak perlu sampai keluar rumah, di dalam rumah pun kita berbeda. Kita punya saudara, ada 7 saudara, setiap kepala sama bulat, rambut sama hitam, tapi isi kepalanya lain-lain. Ya, maka bagaimana cara menyikapi perbedaan itu? Ya, kita lebih meningkatkan saling memahami. Kita meningkatkan toleransi. Kadang-kadang maunya kita tidak sama dengan maunya saudara kita. Maka yang di atas agak turun, yang di bawah agak naik.
Jadi cari garis tengahnya. Jangan sampai gara-gara perbedaan yang sebenarnya perbedaannya tidak terlalu besar, tapi karena kita tidak memiliki toleransi ya, tidak mau menerima dan merasa diri kita yang paling benar, sehingga perbedaan yang kecil akan meluap menjadi sesuatu yang besar sampai melahirkan permusuhan. Maka yang perlu kita yakini bahwa perbedaan itu insya Allah membawa rahmat buat kita semua. Gitu ya, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustazah Nida. Mungkin Ustaz Payagi bisa menambahkan. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Ustazah Nida, bagaimana kita menyikapi perbedaan dengan sabar, dengan itulah rahmat Allah atau bagian dari sunatullah. Nah, bagaimana ketika kita sebaliknya, ketika kita mendapatkan perbedaan atau kita termasuk orang yang dibeda-bedakan atau dibanding-bandingkan. Ini mungkin kita harus perlu cerdas dalam menyikapi ini. Bagaimana Ustaz Payagi menyikapi hal tersebut? Fadhal. Ya, yang pertama itu kita harus punya prinsip bahwa perbedaan pandangan, pendapat itu pasti di masyarakat. Jadi tidak mungkin semuanya sama. Di situ dulu. Baru nanti yang kedua itu adalah ketika kita menyikapi itu, satu sebenarnya konsepnya itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Komunikasi itu bahasa sederhana, tapi sebenarnya bisa menyelesaikan dari masalah keluarga. Ya, keluarga itu bisa bercerai karena suami istri itu komunikasinya mandek, Pak. Komunikasinya nggak bagus, suami istri itu bisa bercerai. Jadi kunci segala persoalan itu bisa selesai komunikasi. Kalau bahasa agamanya itu silaturahmi. Kalau bahasa kerennya itu diplomasi. Jadi kalau diplomasinya bagus, silaturahminya bagus, komunikasinya bagus, ke suami istri, ke teman, ke tetangga, ke saudara, kemana saja kalau komunikasinya bagus, insya Allah bisa kita menyikapi. Insya Allah Nabi sendiri mengatakan tasilu mangkotoaka, sambungkan silaturahmi kepada orang yang memutuskan tali silaturahmi. Jadi kita yang harus bersih hati kita untuk memaafkan, menyambungkan silaturahmi kepada orang lain. Saya pikir ini lebih luar biasa. Jadi yang menyambung yang lebih luar biasa. Nah, ini adalah sama dengan orang yang memaafkan itu lebih luar biasa daripada menerima maaf. Nah, nilai-nilai ini yang harus menjadi darah daging dalam kita komunikasi, menjaga perbedaan itu. Baik. Saya pikir. Atau bahasa kerennya tabayun itu ya Ustadz ya. Iya. Baik, Ismi silakan, sudah ada jamaah yang siap dengan pertanyaan, silakan Ismi. Baik, Mas Sofian, di sini juga sudah ada pertanyaan selanjutnya ya, jamaah selanjutnya yang sudah mempunyai pertanyaan. Baik, ini dengan Mas siapa? Mas Wahid. Mas Wahid ya, silakan pertanyaannya. Baik, izin bertanya. Tadi perbedaan itu toleransi dan penyimpangan itu harus diamputasi. Yang ingin ditanyakan itu bagaimana kita menghindari agar klaim kebenaran subjektif itu terhindar. Terima kasih. Baik, untuk menghindari klaim tersebut ya. Oke, ini pertanyaan ini akan dijawab oleh Kiai Haji. Kiai Haji Khalil. Iya, Khalil, silakan. Ya, merasa benar itu penting. Karena kalau nggak merasa benar kita nggak pede. Nah, maka da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu kepada yang yakin. Yang tidak boleh adalah merasa benar sendiri lalu menyalahkan orang lain. Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu sama dengan kita ngunci pintu di rumah, ngunci pagar, takut dimasukin maling, itu penting. Tapi jangan sampai menuduh tetangga itu maling. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi banyak orang saking toleransinya tidak boleh merasa benar, itu salah. Tapi merasa benar sendiri menyalahkan orang lain juga salah. Yang benar gimana Pak? Harus pastikan yang kita lakukan adalah benar, yakin benarnya. Kemudian kita jangan nyalah-nyalahkan orang lain. Tapi kita boleh menasihati orang lain kalau memang kita punya patokan, punya kerangka, punya prinsip, punya dalil yang kita benar. Ada 4 kunci untuk kita menjaga persatuan dan mana yang ditoleransi, mana yang diamputasi. Yang pertama itu adalah ta'aruf, saling kenal. Kenalin orang lain, kenali diri sendiri, kenalin masalahnya, juga kenalin tentang posisi kondisinya. Kalau sudah bisa tahu dengan ini, udah kita tahu, kemudian kita tafahum, saling paham. Oh ya,
di sana begitu, memang yakinnya begitu. Anggaplah sekarang yang jadi perdebatan soal jihad, ada orang takut nyebut jihad karena jihad itu adalah teroris. Nah, itu salah paham namanya, menjadi paham yang salah. Akhirnya tak mau paham. Nah, ini yang parah ini orang yang nggak mau paham. Jadi jihad itu bersungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran, memperoleh sesuatu yang benar, berupaya sungguh-sungguh. Itu makna jihad. Sama dengan orang yang salah menyebut kalau kafir itu jelek, yang benar non muslim. Enggak, yang tidak boleh ngafirin dan jelek-jelekin. Tapi di dalam Islam ada 500 lebih ayat menyebutkan kafir, tapi tidak berarti memaki, menjelekkan, menganiaya, apalagi sampai dengki. Ini tafahum. Kalau sudah ta'aruf dan tafahum, maka kita akan naik ke atas menjadi apa? Ta'awun. Saling tolong menolong. Di 4T ya, 4 tak. Nah, ta'awun, saling tolong menolong di antara kita. Jadi kalau memang kita melihat orang zalim, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kalau dia zalim, kita tolong. Gimana cara nolongnya? Ingatin, cegah, dan kita bendung agar dia tidak zalim. Au mazluman, orang yang dizalimi juga kita harus jaga, jangan sampai orang dizalimi. Maka kalau dalam konteks toleransi, ini kalau sekiranya masih dalam perbedaan, itu tidak ada yang penyimpangan, ya kita biarkan. Tapi kalau sudah banyak dalam konteks negara, ada orang yang ingin merongrong negara ini, ingin menghancurkan negara ini, ya kita lawan karena itu penyimpangan. Tapi di negara ini dia usul kritik, oh ya, umpamanya mengkritik debat capres cawapres itu, hendaklah tokoh-tokoh, profesor-profesor yang hadir itu hendaklah disuruh ngomong, jangan cuma ngambil undian. Itu kan kritik. Tapi kalau sudah nyerang salah satu capres itu nggak boleh nyerang jelek-jelekin. Itu namanya ta'awun. Dari situ ada namanya takaful. Tak yang terakhir adalah saling melindungi. Kita begini ini ingin melindungi bangsa. Kenapa? Biar bangsa dapat edukasi ketika mendengarkan debat capres cawapres. Nggak boleh nyerang salah satu, tapi kita membangun dengan kritik kita itu penting. Karena itu sumbangsi kita, apalagi seperti kita Ustadz. Calon juga enggak, tim kampanye juga enggak. Apa yang bisa kita lakukan? Sumbangsi pemikiran bagaimana masyarakat mendapat edukasi dari yang lain. Jadi kalau ada 3 tak ini kita akan menguatkan bagaimana persaudaraan kita dan persatuan bangsa ini. Masya Allah, 4 tak ya, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Nah ini perlu dicatat sekali, Masya Allah, di caps lock gitu ya. Baik pemirsa, kita masih ada 1 segmen lagi untuk sesi tanya jawab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillah pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di sini Ismi sudah bersama jamaah selanjutnya yang mempunyai pertanyaan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa? Ibu Dina. Ibu Dina, baik. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Bu Ustadz, saya bertanya. Sebagai manusia kan kita harus menjaga hablum minallah dan hablum minanas. Bagaimana kalau kita berada di lingkungan non-muslim? Cara menyingkapi hubungan kepada manusia yaitu hablum minanasnya itu seperti apa? Jazakallahu khairan katsiran. Baik, terima kasih, Masya Allah, pertanyaan yang sangat luar biasa. Silakan Ustazah Nida untuk menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak, siapa tadi ya pertanyaannya? Baik, hablum minallah, hablum minannas. Ini merupakan prinsip dasar. Di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Allah mengatakan kami timpakan kepada kalian semua dalam kehidupan berbagai macam ujian dan cobaan. Ya, kecuali mereka yang berpegang teguh terhadap hubungan baik kepada Allah dan juga hablum minannas. Jadi dua-dua ini harus seimbang Bapak dan Ibu. Kita nggak boleh hanya mengutamakan hablum minallah aja, hubungan sama Allah aja, ibadah aja, sholat aja, sampai kita nggak menjalin hubungan baik kepada semua orang. Kita nggak peduli kepada tetangga kita nggak peduli sama orang tua kita, saudara kita. Nah ini juga salah. Atau sebaliknya, kita hanya menjalin hubungan baik sama manusia,
sama tetangga baik, saudara semuanya baik, teman baik, lingkungan komunitas baik, tapi kepada Allah nggak pernah kita sambung hubungan yang bagus. Maka dua-duanya harus seimbang, hablum minallah, hablum minan nas. Nah, bagaimana kalau misalnya menjalin hablum minan nas dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita? Non-muslim sebutlah seperti itu. Tadi kembali lagi yang saya sampaikan di awal bahwa dalam bicara mengenai perbedaan agama ada dua hal. Pertama, dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita bisa menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Kita bertetangga gitu ya. Kalau biasanya di komplek atau di area tempat tinggal kita ada arisan atau ada pertemuan RT, ya kita sebagaimana layaknya sebagai seorang masyarakat, sebagai seorang tetangga kita menjalin hubungan yang biasa saja. Yang baik-baik saja, kita berdampingan satu sama lain. Tapi ketika kita bicara tentang agama, tentang keyakinan, maka tadi pondasi dasarnya sudah jelas dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh saling memaksa, kita nggak boleh paksa tetangga kita yang main ke rumah kita, ayo di sini harus sholat, nggak bisa. Dan kita juga nggak bisa ketika main ke rumah tetangga kita diwajibkan mengikuti ajaran dia, nggak bisa. Masing-masing harus punya prinsip dalam agama. Adapun terkait dengan hubungan sosial, berlakulah dengan sebaik-baiknya karena ini adalah perintah Allah, hablum minallah wa hablum minan nas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Payage mungkin bisa menambahkan tadi yang disampaikan Ustazah Nida. Nah, namun kenyataan yang terjadi ketika kita sudah berprinsip ini ada hubungannya dengan akidah, Ustaz ya. Ketika kita sudah berprinsip akidah untuk menjaga hablum minan nas dan juga hablum minallah, ada cibiran-cibiran yang itu membuat kita mungkin agak sedikit goyah akidah kita. Allah, kamu jangan sok munak deh, jangan sok suci deh. Nah, ini bagaimana mengcounter ini, Ustaz Payage? Silakan Ustaz. Ya, yang pertama itu jangan mudah singgungan gitu loh, tersinggung. Jangan baperan begitu. Jangan baperan itu. Misalnya Payage hitam, tidak perlu tersinggung. Masya Allah. Karena itu memang pemberian Allah. Saya selalu mengatakan kalau saya dihina berarti menghina Allah. Kan menghina Allah itu kan ciptaan Allah. Jadi manhajul fikriyah, cara pandangnya ini yang harus kita luruskan. Ya, sehingga tidak baperan, tidak mudah tersinggung. Tidak bisa kita mau samakan orang itu nggak mungkin gitu. Dan perlu kita ingat bahwa dengan adanya kondisi-kondisi begitu, maka menjadi ladang pahala bagi kita. Kalau orang baik semua, itu malaikat semua itu. Dan pahalanya nggak ada. Adanya orang nggak benar, nggak buruk apa ini kan kita jadi ladang pahala dengan ini. Makanya amal itu kan ulama mengatakan ada sifatnya mahdo, ada ghairu mahdo. Ada amal yang sifatnya murni ke Allah, ya salat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. Tapi ada yang ghairu mahdo, yaitu amal yang bukan murni. Seperti apa? Dia sabar dalam hinaan orang, kan gitu. Sabar dengan gangguan tetangganya, sabar dengan diambil hak-haknya. Dan ini adalah ilmu paling tinggi Bapak Ibu. Bagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dikatakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Nabi Muhammad sangat agung akhlakmu. Dan ini adalah akhlakmu adalah bagaimana Nabi sabar, bersyukur, tawadu, dan ini adalah nilainya. Dan untuk menjaga hablum minan nas, itu yang pertama kali, itu mesti kita itu dasarnya harus kuat. Suami istri, anak itu harus bangun dulu. Kadang-kadang suami dengan istrinya berantakan, dia kadang baik dengan mitra-mitranya, kesana kemari, waduh luar biasa. Di luar itu hebat orangnya. Tapi kadang-kadang sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya, kadang-kadang gak bagus. Lah ini yang harus diperbaiki. Setelah pondasi suami istri anak, baru kita ke samping, yaitu hubungan dengan kedua orang tua. Kedua orang tua itu hablum minan nas yang sangat mendasar sekali. Makanya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan untuk menyembah kepada Allah, tapi Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, suruh berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya Nabi bersabda,
Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Baru nanti ke teman, ke tetangga, ke mitra, ke pejabat. Wah itu luar biasa. Dan insya Allah membangun hablum minanas yang luar biasa. Baik. Saya pikir begitu. Baik, sedikit saja ya Khalil mungkin sedikit memberikan kesimpulan atas tema besar kita, perbedaan adalah sunatullah. Silakan Yai. Ya, perbedaan itu adalah keniscayaan, perpecahan harus kita hindarkan. Bagaimana dengan orang yang beda agama? Ya contohlah Rasulullah, dia di Madinah itu Nabi kalau berkenaan dengan interaksi, tadi Ustazah sampaikan, sosialnya itu baik, orang Yahudi pun oleh Nabi masih diajak bersama-sama membangun Madinah. Nabi juga ishtara ta'ama min Yahudin wa rahanahu diran min hadidin. Nabi pernah menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi. Jadi nggak ada masalah kita transaksi, bisnis, jual beli nggak ada masalah. Tapi kenapa kok ke Israel diboikot Pak? Itu konteksnya biar mereka nggak punya duit untuk beli senjata. Bukan masalah akad jual belinya. Yang kedua berkenaan dengan akidah, lakum dinukum waliyadin, nggak boleh kita akidah dilakukan. Jadi kalau masuk masjid nggak perlu lah yang non muslim diajak sholat juga. Begitu juga yang ke gereja, besok mau Natalan nggak usah kita ikut ke gereja. Biarkan mereka, nggak usah diganggu, itu namanya toleransi. Jadi toleransi itu membiarkan orang ibadah sesuai dengan keyakinannya, tapi tidak berarti kita mengikutinya, tidak. Biarkan mereka, begitu juga kita pergi ke masjid nggak perlu ngajak mereka. Tapi di lapangan main sepak bola bareng, bisnis bareng istilahkan. Ya. Tapi kuncinya Bapak sekalian untuk kita lestari kehidupan ini bertetangga nyaman ada 2A. Ya, kalau baca A, kalau bahasa Arab namanya 2 ain, ada mutakalluf wa ada mutaklif. Yang pertama jangan sampai apa-apa memaksakan diri dan jangan sampai apa-apa memaksakan orang lain. Kalau ini udah bisa kita lakukan, hidup itu bertetangga nyaman, juga dengan orang lain juga nyaman, menjalani juga nyaman. Tapi kalau sudah memaksa orang lain, orang jadi beban, orang juga nggak nyaman, memaksa diri sendiri juga tak pernah bahagia hidupnya. 2 prinsip ini untuk menjaga stabilitas, persatuan, dan kenyamanan di dalam persaudaraan dan persahabatan. Baik, terima kasih guru-guru, Masya Allah Yai Khalil sudah memberikan tausiah yang sangat luar biasa sekali. Ustazah Sofatuniyah terima kasih, kemudian juga Ustaz Payagi terima kasih atas tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Nah pemirsa, sesaat lagi kita akan umumkan siapakah pemenang Dai Muda Pilihanku. Nah masih ada waktu sedikit untuk pemirsa memvote atau memilih dai favoritnya melalui www.menti.com. Nah kita akan berikan ini kesempatan, masih ada. Nah ini dia peserta yang nanti akan kita umumkan pemenangnya siapa. Ada 2 nanti pengumuman hasil juri, penilaian juri dan juga pilihan pemirsa. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Dai Muda Pilihanku. Baik, langsung saja kita umumkan siapakah pemenang melalui berdasarkan pemilihan juri. Oke, kita juri sudah memegang angkanya dan betul, akan mengangkat satu persatu ya, mulai dari Nurul Safina. Nurul Safina, kita persilakan untuk juri mengangkat nilainya, silakan. Silakan Ustadz Payagi untuk mengangkat nilai. Ini merupakan total. Baik, kurang tinggi lagi mungkin 245. Berikutnya saya persilakan Ustazah Nada Hanifah. Selanjutnya ini Nada Hanifah yang akan diangkat. Ya, Khalil ya. Ini juga, baik. Ini dan totalnya yaitu dipersilakan Yai Khalil untuk mengangkat. Oke, baik, dan Ustazah Yai Khalil untuk memberikan nilai. Silakan. Ustazah Yai Khalil dulu lebih dahulu. Silakan untuk mengangkat ya. Yai Khalil terlebih dahulu, boleh angkat nilainya. Oke, Yai Khalil silakan. Oke. Iya, silakan untuk Ustazah Nida untuk mengangkat Nada Hanifah. Oke. Dan selanjutnya Naila Sabil ya. Naila Sabil juga udah mengangkatnya. Oke, dan pemenangnya adalah
Baik, pemenangnya adalah Ananda Nada Hanifa dari SMA IT Umul Kuro Bogor. Baik, terima kasih, Masya Allah, terima kasih Ustadz atas penilaiannya. Juara 1 diraih oleh Ananda Nada Hanifa selaku dari Umul Kuro Bogor. Ini juara 1 dengan total nilai 275 ya, dimenangkan oleh Nada Hanifa. Dan selanjutnya kita juga ada pilihan pemirsa nih ya. Betul sekali. Dan pemenangnya adalah Oke, kita lihat siapakah di layar kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pilihan favorit pemirsa dengan total persentase sebanyak 56%. Dimenangkan oleh Nada Hanifa dari SMA IT Umul Kuro Bogor. Jadi dua-duanya pilihan juri juga, pilihan pemirsa juga dimenangkan oleh Nada Hanifa. Dan ini Nada Hanifa selaku pemenang vote, ada bingkisan istimewa dari Spray Wadimor untuk pemenang. Baik, sekaligus ini menutup perjumpaan kita di Damai Indonesiaku. Insya Allah nanti akan dipimpin doa oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Akhirnya saya Muhammad Sofyan. Dan saya Ismi Nadila. Dan juga seluruh kru yang bertugas serta Sarung Wadimor, tentu sarung kita pendukung acara ini, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna bima yanfa'una, Allahumma faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa an na'mala salihan tardah warzuqna waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.